Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Mari kita masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Dan pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Benjamin Lohenapesi, dan kita diajak untuk menghayati tema semua dapat dilewati bersama Tuhan. Banyak cerita dan kejadian yang kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan bersedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri dan memuliakan Dia. Kasih Allah yang besar, coba lebih apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan arah kata bersama kasih-Nya diberikan. Takkan berakhir selamanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang menulis kasih mulia. Samudra luas dan kering melukis kasihnya. Langit pun kecil menjadi kanvasnya. Kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya disertakan dengan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur dan naikkan doa kita di akhir tahun ini. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Adil dan benar
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah pujian yang dibawakan paduan suara Sola Gracia PKB, Pelkat PKB Sejahtera, Jakarta. Paduan suara Sola Gracia Pelkat PKB GPB Sejahtera DKI Jakarta. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, dan kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Dalam syukur dan pujian kami di malam hari ini Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati, menaikkan syukur dan pujian, karena kami dapat merasakan kasih dan setia Tuhan ketika kami membuka lembaran baru tahun 2020
Dan kini kami sudah berada di hari terakhir di tahun 2020 yang tinggal beberapa jam ke depan kami akan tinggalkan tahun ini dan memasuki tahun 2021. Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin ungkapkan, tapi saat ini kami ingin bersarah dan bersandar pada kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami yang akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kami membutuhkan satu langkah kekuatan dari kuasa Tuhan yang akan kami dapati dari firman-Mu. Bimbinglah kami semua sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk kami siap meninggalkan tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun 2021. Sehingga di dalamnya kami tidak lagi berada pada keadaan yang pesimis, tapi kami memiliki optimis untuk percaya terus Allah bersama dengan kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 dan 21 yang mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam. Shalom. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang kita rasakan ketika kita berada di penghujung tahun 2020. Saudara-saudara, setiap pribadi mencoba menghayati
atau mencoba kembali merenung di malam ini. Kenapa? Kalau kita melihat situasi, kondisi yang kalau kita mau katakan ada virus yang sangat mematikan dan dia tidak bisa nampak. Dan virus itu mulai dari bulan Maret sampai malam ini, bahkan sampai tahun depan kita belum tahu. Tetapi saudara-saudara, kita semua dibuat pada situasi dan kondisi di mana kita terus berada dalam tahapan antara keraguan-raguan dan ketidakpastian. Akankah jemaat di tahun depan menikmati ibadah di gereja ini seperti semula? Itu yang disebut dengan ketidakpastian atau pesimis. Nah, saudara-saudara, saya tidak melanjutkan ke situ dan saya tidak mau kita berada atau saya membawa saudara-saudara larut dalam suasana menakutkan atau juga dalam kesedihan, karena mungkin tahun 2020 punya catatan-catatan tersendiri. Ya, saya tidak mau ke situ. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk kembali menghayati tulisan Tawarik ini, ya, sekelompok penulis yang mau menceritakan kembali tentang perjalanan dua raja yang cukup terkenal, Raja Daud dan kemudian generasi berikutnya adalah Raja Salomo. Jadi pembacaan kita pada malam hari ini berkisar tentang Daud yang akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi ada dua. Yang pertama, tongkat estafet kepemimpinannya sebagai seorang raja. Yang kedua, kepercayaan Tuhan kepada Salomo yang akan melanjutkan pekerjaannya Daud. Apa itu? Pembangunan bait suci. Kalimat pertama, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan jangan tawar hati. Saudara-saudara, kalau kita mau membuka kamus besar bahasa Indonesia, maka kalau kita buka kata tawar hati, ya, itu bisa berarti tidak semangat. Itu satu. Yang kedua, tidak punya kemauan. Yang ketiga, hilang keberanian. Yang keempat, kecewa atau putus asa. Nah, kita mau lihat kenapa Daud mengatakan kepada Salomo tadi, kalau kata kuatkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu adalah sebuah kata-kata yang memberikan motivasi. Ya, karena apa? Karena nanti Salomo diberi kepercayaan. Jadi tidak ada lagi, ya, tidak lagi ke kiri atau ke kanan, tetapi dia harus meneguhkan. Meneguhkan berarti menetapkan langkahnya semakin kuat. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan ragu-ragu. Tawar hati, pesimis tadi yang saya katakan. Ada juga dikatakan tidak semangat. Nah, saudara-saudara, mengapa dikatakan seperti itu? Kalau kita mau coba menganalisa, ya, satu, mungkin di satu sisi ini kalau kita mau mencoba menafsir secara tafsiran kaum awam, ya, Salomo itu masih muda, itu satu. Pekerjaan membangun bait suci itu bukan sembarangan. Salomo bukan seorang imam. Yang kedua, Salomo itu di satu sisi dia bukan anak dari istri Daud yang sebenarnya, tapi dari Batseba. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang, dalam tanda petik, anak haram, katanya begitu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat Salomo meragu-ragu. Ejekan, sindiran pasti ada.
Ya. Ini yang membuat Salomo merasa ragu, benarkah saya dipilih sebagai seorang raja padahal saya berasal dari hubungan yang dilarang oleh Tuhan. Kalimatnya begitu kalau kita mau bahasa Indonesia kan secara sederhana. Daud mengambil Batseba, istrinya Uria. Lalu lahirlah Salomo. Sebelum Salomo bayi itu mati. Lalu kemudian lahir kembali. Ketika mengandung Batseba, lahir Salomo. Nah, ini yang selalu orang mengecap bahwa benarkah Salomo ini yang dijanjikan Tuhan, atau benarkah tongkat estafet itu turun kepada Salomo? Sehingga kata-kata jangan tawar hati itu muncul. Lingkungan kerajaan, ada anak-anak Daud yang lain, ada Absalom, ya, yang berusaha dan merebut kekuasaannya Daud, dan yang meminta kepada Batseba untuk supaya jatuh ke tangan dia dan sebagainya. Ada sehingga terjadi perebutan dan seterusnya sampai Daud pun marah sama anak-anaknya yang lain. Nah, ini hal yang biasa, perebutan kekuasaan. Sehingga Salomo menyadari bahwa dirinya mungkin di secara garis kekeluargaan itu yang membuat Daud terus memberikan semacam spirit atau motivasi untuk menyambut sebuah pekerjaan yang besar dan bukan sembarangan. Kenapa? Daud yang cukup terkenal saja, kalau kita baca pada ayat ketiga dari pasal 28 ini. Tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab apa? Sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Itu. Membangun bait suci itu bukan hal sembarangan. Dia harus orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian Salomo dipakai. Nah, saudara-saudara, itulah yang kemudian Daud punya tugas memberikan motivasi yang gak gampang sekali. Sekali lagi saya katakan jangan tawar hati. Itu yang membuat Salomo kadang-kadang antara menerima tugas itu iya atau tidak. Karena tadi bisikan ataupun sindiran suara, sudah kau tidak pantas. Karena kau bukan dari anak ini. Kau dalam tanda petik yang tadi saya katakan anak haram dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi yang seperti itu maka Daud mengingatkan kembali kepada Salomo. Ya, dalam pembacaan selanjutnya dia juga memberikan semacam penekanan. Kalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang. Kalau kamu mencari Tuhan, maka Tuhan akan bertemu atau Tuhan akan mempertemukan kamu. Tapi kalau kamu sudah menyimpang dari jalan Tuhan, maka Tuhan akan membuang kamu. Itu kalimat perintah ataupun peringatan kepada Salomo. Saudara-saudara, demikian ceritanya, ya. Artinya memulai sesuatu yang baru itu bukan hal yang gampang. Melakukan atau melanjutkan pekerjaan orang yang sudah pernah atau orang yang dalam tanda petik punya kelebihan, lalu kita disuruh melanjutkan, bukan hal yang mudah. Kenapa? Nama besar Daud lebih diingat orang ketimbang Salomo. Nah, disinilah Salomo harus bisa mengandalkan Tuhan. Makanya kalimatnya tadi jangan tawar hati. Mari kita coba angkat persoalan tadi, ya, dengan dinamika yang dihadapi dalam. Di sini tidak diceritakan. Kita sekali lagi saya katakan saudara, mari kita mencoba menafsirkan apa sih yang dibalik kata-kata Daud tadi. Kuatkan, teguhkan, jangan tawar hati. Kondisi yang itu yang saya mau katakan. Ini manusiawi. Salomo orang yang sederhana, lalu kemudian akan mengerjakan tugas mulia. Dan keraguan-raguan itu muncul. Nah, saudara-saudara, mari kita angkat kata-kata tadi. 2020. Sekarang cerita kita atau lembaran akhir di tahun 2020 akan kita tulis. Karena di bagian akhir itu akan menggambarkan segala keadaan saudara dan saya. Keadaannya apa? Satu, bisa kita mengatakan
Tahun 2020 saya tidak semangat. Kegagalan menghantui saya. Satu. Kedua, di bagian atau lembaran akhir bisa kita katakan saya kecewa. Kenapa? Karena apa yang saya inginkan tidak dapat di tahun 2020. Ya, banyak pekerjaan misalnya seperti itu. Apalagi kenaikan pangkat enggak dapat. Karena pandemi tunda semuanya. Apalagi yang kita enggak dapat di tahun 2020. Yang membuat kita semua kecewa. Tahun 2020 bisa juga akan mengatakan saya bersuka cita. Atau ada orang juga mengatakan tahun 2020 saya akan mengatakan satu hal. Saya bersedih. Kenapa? Di tahun ini saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi. Bisa. Itu yang kita mau tutup. Nah, dari warna lembaran akhir ini akan memunculkan apakah saudara optimis di tahun 2021 ataukah tetap pada situasi pesimis. Tanya pada diri kita, lembaran terakhir dari sebuah buku cerita kita hidup kita itu nanti akan menentukan apa yang mau kita lakukan. Ceritanya apa? Tulisannya apa? Saya tidak bilang kesimpulan, karena hidup kita masih jauh, masih berjalan. Kalau kesimpulan berarti kita sudah selesai tahun 2020. Kita masih ada di 2001, Tuhan sudah siapkan. Nah, karena itu saudaraku, kita mau menulis di bagian akhir ini. Dalam keadaan kekecewaan, putus asa, keraguan-raguan dan ketidakpastian. Tulis dalam lembaran hidup kita di bagian akhir ini. Apa yang dikatakan oleh Salomo tadi. 1. Kuatkanlah. Kedua, teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Ketiga, kenapa? Sebab Allahku menyertai engkau. Itu yang kita pegang. Itu yang akan kita tulis di bagian akhir dari sebuah lembaran hidup tahun 2020. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Lakukan saja pekerjaan Tuhan, maka Allah akan menyertaimu. Mari kita siap tahun 2021. Virus corona ataupun pandemi corona 19 tetap menjadi bayang-bayang yang membuat saudara dan saya berada dalam situasi antara ketidakpastian dan keraguan-raguan. Tapi percayalah, saudara dan saya akan memasuki tahun 2021 dengan pernyataan tadi. Tuhan beserta dengan kita. Bagaimana? Sudah siap menutup lembaran dengan kalimat tadi Daud bilang, jangan tawar hati ya. Kalau ada cerita-cerita yang jelek-jelek, marah-marah sama orang, tutup, selesai. Kita mau masuk tahun 2021. Allah beserta dengan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita, naikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Kami diberikan satu catatan penting ketika akan menulis bagian akhir lembaran hidup kami di tahun 2020. Kami mau menulis apa yang diungkapkan oleh Daud. Kuatkanlah, teguhkanlah hati, dan jangan tawar hati, sebab Allah menyertai engkau. Inilah kalimat yang menjadi lembaran terakhir dalam hidup kami, di tengah-tengah ketidakpastian, kekhawatiran, di tengah-tengah keraguan-raguan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus membayang dalam hidup kami, yang belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan, justru semakin meningkat. Kami mohon kepadamu Tuhan, bagian akhir lembaran kami ingin menoreh satu kalimat firman Tuhan, sehingga kami kembali memiliki optimisme kami akan membuat kami siap menyongsong tahun 2021. Terima kasih untuk firman-Mu, semakin menguatkan langkah kami untuk berani meninggalkan tahun 2020 dengan segala bentuk dan segala macam cerita. Kami akan masuki 2021. Kami tidak tahu, kami tidak mampu melihat ke depan. Pandangan kami tidak mampu ya Tuhan untuk melihat apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi kami punya harapan, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera di tempat ini. Kami berdoa untuk semua keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja, jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dan mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Biarlah semuanya menjadi sumber kekuatan bagi jemaat-Mu dalam mengikuti ibadah di akhir tahun ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam proses-proses pemulihan. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Penatua Bapak Gultom, Diakan Yani Kris Dwi Hondono, Ibu Juliana. Kami berdoa Ibu Francisca Dewi Tri Utami, Ibu Neti Ermando Borusak Musir. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Lemena, Diakan Bapak Agus Sutarwo, Penatua Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kurniawati, Saudara Leonardo Octaviano, Bapak Mark Rolando Nanlohi, Ibu Anselik Nelce Nanlohi, Adik Drew August Antoni Nanlohi, Adik Bricia
Antoinette Nanlohi. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Yeni Tutui Iha, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Julian Lomboan, Ibu Ena Horlema Junior Mabel, Bapak Ena Horlema Junior Mabel, Ibu Citra Dewi Tioperi. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Duyanti Rosetia Ningrum Patiata, serta Bapak Luki Kesaulia dan Ibu Bapak Luki Kesaulia. Kami menyerahkan sukacita dan keberadaan juga Ibu Dondo Kambe yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga berkati dalam proses-proses pemulihan. Berkati ya Bapa, agar ia senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di malam ini, persiapan mereka bersama keluarga yang tidak sempat hadir karena karya pekerjaan dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang nanti akan melaksanakan ibadah tutup tahun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk presbiter yang bertugas, pemandu lagu. Kami berdoa juga untuk organis, penanggung jawab multimedia. Kami berdoa juga untuk penanggung jawab sound system. Kami berdoa untuk paduan suara Sola Gracia. Kami mau berdoa juga untuk koster dan keamanan dan seluruh yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami, sehingga sukacita kami ketika kami mempersiapkan diri meninggalkan tahun 2020 dan siap menyongsong 2021. Terima kasih Bapa di surga, untuk bangsa dan negara kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Mazmur 30 ayat yang kelima berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sampai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa. Bapa yang maha baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan di rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau, Tuhan. Atas segala kecukupan yang kami miliki, Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk pokok warta Kamis 31 Januari 2020. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 pada hari Jumat bertempat di Gedung Gereja GPB Sejahtera akan dilaksanakan pada pukul 17.00 dan disiarkan secara live streaming. Ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 10.00 WIB dan disiarkan secara live streaming. Majelis Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info warta hari ini. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dalam gedung gereja ini atau diutus oleh Tuhan, kita akan menyaksikan kaleidoskop Jemaat GPB Sejahtera tahun 2020.
atas nama pribadi dan sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, mengucapkan kepada semua warga jemaat GPIB Sejahtera yang ada di dalam gedung gereja dan yang ada di rumah, selamat menyongsong tahun baru 2021. Allah kita ialah Immanuel yang akan terus menyertai kita meninggalkan tahun 2020 dan menyambut serta menyongsong tahun 2021 yang dalam iman kita katakan tahun rahmat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita pergi dengan damai sejahtera di akhir tahun yang lama ini dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian di malam ini, malam akhir tahun ini, menyongsong tahun 2021 bahkan sampai selama-lamanya. Presbiter yang bertugas di ibadah akhir tahun malam ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera yang hadir dalam gedung gereja ini dan yang menyaksikan siaran ini, mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.